dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. di pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Kota Islam azan ya Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita live interaktif bertemakan tentang tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam, dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri toleran kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Kota Islam azan ya Allah wa yakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amubah Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullahu Ta'ala. Dan mari kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz, bagaimana kabar Ustaz? Ahlan bikum, alhamdulillah, nahnu bi khairin. Masya Allah, barakallahu. Semoga kru Fatwa TV semuanya sehat-sehat. Allahumma amin. Nah, Ustaz, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini Ustaz, barakallahu fikum. Nah, kita sama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz tentang pendidikan Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullahu Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafaddal maskur ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نصلي ونسلم على خير البشر والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pemirsa azani Allah wa iyyakum, sebagaimana dikatakan at-ta'allumu fi sigari kan naqshi 'alal hajari. Belajar di waktu kecil adalah seperti mengukir di batu. Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kita as-sam'a wal absara wal af'idah. Pendengaran, kemudian penglihatan dan juga hati, perangkat untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setiap insan mempunyai kesiapan untuk menerima
din, agama Allah Subhanahu wa taala, dan agama Allah Subhanahu wa taala ada di dalam wahyu Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijalankan oleh keteladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanu alaihim ajma'in sampai kepada kita sekarang ini, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agamanya di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka para ulama, dan kita ingin menjadi bagian dari mereka yang mendapatkan keutamaan ilmu. Seorang, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, kalau bisa menjadi alimun rabbani, seorang alim yang beramal, berdakwah, benar-benar menjadikan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk baginya. Kalau belum sampai, maka jadilah muta'allimun ala sabili najatin, seorang yang belajar dengan benar. Dan untuk belajar dengan benar, para ulama menyebutkan yang pertama adalah membaca, menghafal, mentartil terhadap kalam Allah Al-Quran. Sebaik-baik kalam, sebenar-benar kalam, wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pedoman untuk kita. Kemudian wahyu itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang diriwayatkan dari beliau, yang telah ada di dalam riwayat-riwayat para muhadditsin. Dan riwayat-riwayat para muhadditsin ini yang kita kenal di dalam ilmu al-isnad, ilmu yang sangat bermanfaat. Setelah Al-Quran, kemudian yang berikutnya adalah ilmu tentang sanad, tentang riwayat, dan juga diriwayat terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nadharallahu imra'an sami'a minni maqalati fawa'aha kama sami'aha faballaghaha kama sami'aha," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecerahan pada seseorang yang mendengar dari diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia hafalkan, dia pahami, dia simpan, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia telah menghafalkannya. Farubba hamili fiqhin laisa bifaqih, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia tidak memahaminya dengan pemahaman seperti seorang yang faqih, tetapi dia bisa menyampaikan, bahkan juga menyampaikan kepada orang yang lebih faqih. Yang jelas isnad merupakan bagian dari ad-din, dari agama. Jika mempelajari Al-Quran, sebaiknya dimulai dari masa kecil, ya, ketika kuat hafalan seseorang, ketika lebih mempunyai waktu luang untuk menghafalkannya, ketika masih lebih banyak terpusat pikirannya kepada apa yang ada di hadapannya. Demikian juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapatkan di antara sigar as-sahabat, sahabat-sahabat yang kecil, ya, bukan mereka para senior seperti Ahlu Badar misalnya, tetapi seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau sampai bisa meriwayatkan hadis yang sangat banyak.
termasuk di antara para sahabat yang di dalam meriwayatkan hadis minal mukthirin, yaitu orang-orang yang banyak meriwayatkan, dikatakan sampai 1696 hadis yang beliau riwayatkan, karena beliau menghafalnya dan mengambilnya dari para sahabat kibar semenjak usia yang masih sangat belia, usia yang sangat kecil. Oleh karenanya menghafalkan hadis dari sejak kecil adalah keutamaan, sebagaimana menghafalkan Al-Quran semenjak kecil adalah keutamaan yang luar biasa. Dan Al-Quran dan hadis dua-duanya adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis adalah wahyu yang redaksinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau ada perkataan yang sangat layak untuk diprioritaskan, baik dalam mempelajari, memahami, menghafalkan, kemudian menyampaikan, maka tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita, putra-putri kita, termasuk mereka yang mendapatkan keutamaan ilmu dan mengikuti jejak alim Rabbani. Allahu Ta'ala a'lam. Allahumma amin. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Nah, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, demikian nasihat pembuka dari guru kita. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Nah, begitu sama azan ya Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan tentang pendidikan Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Tapi Ustaz, sambil menunggu penelpon masuk, kita bacakan pertanyaan dari website, Ustaz. Bismillah, pertanyaan pertama dari Ummu Zainab di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana cara mendidik anak yang sudah beranjak remaja, yang terkadang anak ini sering melawan orang tuanya? Ketika anak salah, lalu orang tuanya menasihatinya, terkadang anak ini tidak menerima dan tidak mau ada aturan dari orang tuanya. Mohon nasihatnya, Ustadz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Kita sekarang berada di zaman penuh dengan madrasah, ma'had, sekolah, ya, lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Di zaman para nabi, maka madrasah itu adalah para nabi itu sendiri, para rasul itu sendiri. Dan kita tahu para nabi dan rasul, ya, mengawali tarbiyah itu diantaranya adalah dengan doa yang dipanjatkan. Ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam misalnya, ya, banyak berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Rabb kami, jadikanlah diriku, wahai Rabbku, jadikanlah aku adalah seorang yang menegakkan salat juga dari keluargaku, anak keturunanku. Kemudian berdoa agar dijaga dari kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan juga keluargaku dari peribadatan kepada berhala. Demikian juga ibadur rahman yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah itu maka tarbiyah adalah sesuatu yang merupakan proses terus-menerus berjalan, ya. Bahkan tidak berhenti sampai seorang menemui ajalnya. Demikian juga ditunjukkan oleh para nabi, mereka
berupaya untuk mentarbiyah putra-putrinya, terus tidak ada henti-hentinya. Ya. Demikian juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka masa remaja adalah salah satu di antara fase-fase tarbiyah tersebut. Sebelum kita memberikan beberapa alternatif, maka pahamilah bahwa ini adalah bagian dari proses yang kita tidak boleh berputus asa, akan tapi terus mengupayakan. Ya. Hari ini mungkin dia masih belum mendengar dari kita. Ya. Siapa tahu beberapa hari ke depan dia berpikir tentang apa yang kita ucapkan. Ya. Dan manusia berbeda-beda. Ya. Ada yang sifatnya dia langsung bisa menerima, ada pula yang dia harus mencerna, ada pula yang mungkin mempunyai penolakan-penolakan tertentu. Sebagian tabiat bahkan seperti itu barangkali, ada juga tabiat-tabiat yang seperti itu pada sebagian putra-putri dari keluarga Muslim. Seorang remaja juga mempunyai faktor perkembangan psikologis, ya, yang juga sangat terpengaruh dengan lingkungannya. Ya, kalau di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan banyak di antara remaja dan pemuda yang begitu cepat, ya, bahkan matang dan dewasa, sementara kita sendiri, ya, di masa ini masih terus membutuhkan tarbiyah, mengikuti tarbiyah ala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalau terjadi pertentangan, apa beberapa alternatif yang dilakukan untuk anak-anak remaja? Ya, karena pada fase ini dia sudah lebih banyak berpikir, dia sudah membanding-bandingkan, dia sudah menganalisa sendiri, dan seterusnya. Jadi kalau ada misalnya semacam penolakan, ya, kita mau diatur dan sebagainya, maka coba beberapa alternatif dalam tarbiyah itu. Di antaranya, yang pertama adalah merubah gaya komunikasi. Merubah gaya komunikasi pertama dengan tidak melakukan pendekatan bahwa itu adalah aturan yang harus ditaati, tetapi semacam atau semacam win-win solution, ya. Seperti orang tua atau ibundanya misalnya mengatakan, mama mau bantu kamu untuk menyiapkan keperluan sekolah, tapi tolong bantu mama untuk jangan terlambat atau jangan terlambat bangunnya. Contoh lain, misalnya bundanya atau uminya mengatakan, ya, boleh kamu main bola, ya, tapi tolong bantu umi untuk jaga kesehatan, pulang tepat waktu, berteman sama teman-teman yang olahraganya bagus, dan seterusnya. Maka ada semacam, sebenarnya di situ diskusi dengan cara yang baik, ya. Karena antara orang ada yang menginginkan bahwa dirinya terlibat, ya. Tidak hanya satu arah mendapatkan instruksi atau perintah, terutama orang-orang atau anak-anak remaja juga yang mempunyai sifat dalam tanda kutipnya, ya, dia harus diajak untuk berbicara di dalam masalah ini. Jadi antara yang perlu dilakukan pada anak seusia. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Ummu Zainab, semoga dimudahkan urusannya, barakallahu fikum.
Teh Ustaz, masih terdengar suara kami Ustaz? Ya. Qadarullah agak terganggu jaringannya ini Ustaz. Teh, bisa kita lanjut Ustaz ya, insyaallah Ustaz ya, untuk pertanyaan kedua Ustaz. Teh, bismillah, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Kita angkat pertanyaan via telepon di kesempatan kali ini, pertanyaan pertama. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ummu Hasna di Surabaya. Ummu Hasna di Surabaya, silakan. Ustadz mau bertanya, bagaimana pendapat Ustadz lebih baik kuliah di dalam negeri atau di luar negeri seperti di Jordan? Karena sebagai orang tua, anak masih bingung mau memilihkan anak universitas. Anak ingin menguliahkan anak di UIM atau Arab Saudi sambil menunggu pengumuman diterimanya kuliah. Rencana mau saya kuliahkan di Jordan dulu. Yang jadi kebimbangan, apakah di Jordan itu bermadzhab salaf? Anak sempat tanya-tanya mahasiswa di Jordan bahwa kuliah di sana ada yang masih merayakan Maulid Nabi dan lain-lain. Tapi yang diajarkan di kampus insya Allah salaf, dan di kelas masih beristiklaf. Bagaimana pendapat Ustaz? Ini anaknya, maaf Ibu, anaknya laki-laki Ibu ya? Laki-laki. Baik. Terus kelebihan di Jordan kan ada holakoh seperti Syekh Albani Ustaz. Iya, cukup Ibu pertanyaannya? Ya, enggak. Pendapat Ustaz itu bagaimana untuk kuliah di Jordan? Kelebihannya yang anak sukai di Jordan itu ada holakoh seperti holakohnya Syekh Albani. Baik. Gitu. Baik. Ya gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik, Ummu Hasna tadi di Surabaya. Ya, saya tidak memberikan secara lengkap mungkin, tetapi beberapa pertimbangan saja. Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Karena ya faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak ada berita secara lengkap tidak mungkin akan bisa memberikan secara lengkap. Pengetahuan saya tentang Jordan juga tidak lengkap. Ya. Itu di satu sisi. Jadi benar seperti yang disampaikan, alhamdulillah dakwah sunnah ini sudah menyebar di mana-mana, bahkan di setiap tempat, dan itu adalah sunnatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya. Ya. Demikian juga dengan Yordan yang sangat masyhur, ya. Tetapi seperti yang tadi Ummu Hasna sampaikan, bahwasanya mungkin perlu diperjelas antara tempat kuliah dengan keberadaan majelis-majelis sunnah, ya. Dan bagaimana komitmen anak dan lingkungan untuk bisa aktif di majelis-majelis sunnah, majelis-majelis ahlus sunnah wal jamaah, ya. Kalau kembali kepada tempat-tempat kuliah, memang sejauh yang saya ketahui bahwa ya masih macam-macam, mungkin itu ungkapan yang lebih mudah untuk kita bisa memahamkan, ya. Tetapi komitmen terhadap tempat-tempat yang bermanfaat itu bisa dilakukan oleh setiap orang yang memang mempunyai tekad yang kuat, kemudian sahabat-sahabat yang mendukung, ya, kontrol yang terus berjalan, ya. Al-ainu qasirah wal yaddu qasirah, ya, seperti Patah mengatakan bahwa kita mungkin punya pandangan yang jauh, tapi kemampuan kita juga terbatas. Maksudnya ada keinginan yang macam-macam kita, idealnya seperti ini, seperti itu, tetapi apakah cukup? Ya, tidak semua yang sudah sampai ke tempat yang benar, dia juga melakukan dengan sesuatu yang benar, ya. Jadi kalau yang saya sarankan dan saya nasihatkan adalah mana yang
lebih cenderung si anak untuk belajar, ya, tempat, ya, kaitannya dengan dalam dan luar negeri. Kemudian yang kedua, bagaimana kira-kira komitmen anak untuk dimanapun dia berada, berusaha untuk berada di majelis-majelis yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kemudian yang ketiga, di manakah sahabat-sahabat yang mendukung, ya. Sebagai contoh misalnya sahabat-sahabat di Yordan, itu siapa saja, kan ada yang sudah mendahului di sana, ya. Kalau tidak salah mungkin nanti bisa diberikan informasi juga oleh kru Fatwa TV, ya, beberapa murid kita atau sahabat-sahabat yang sudah di sana dan alhamdulillah melakukan kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah, juga bahkan memfasilitasi beberapa kajian masyayikh sampai sekarang. Itu bisa dihubungi dan bisa ditanyakan lebih lanjut kepada mereka, ya. Jadi sahabat-sahabat ini, dan itu adalah bagian dari tadi yang saya katakan, kontrol yang berkelanjutan. Sebenarnya sama juga kita di pesantren misalnya, ya, kadang-kadang orang tua juga kurang melakukan kontrol, ya, sehingga apa yang berjalan di pesantren dia anggap semuanya sudah baik, semuanya sudah berjalan sesuai dengan keinginan. Kekurangan-kekurangannya ternyata tidak disadari, berefek kepada anak kita misalnya atau seorang pelajar. Nah, jadi kontrol ini adalah sesuatu yang sangat penting. Maka saya katakan tadi, ya, kita mungkin punya keinginan yang besar dan itu baik, tetapi harus disesuaikan dengan fakta dan kemampuan mana yang terbaik untuk anak kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, Taib Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ummu Hasna di Surabaya. Semoga Allah mudahkan urusannya dan semoga bisa difahami jawaban dari Ustaz. Taib, kita angkat pertanyaan via telepon kedua di kesempatan kali ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rosni di Riau. Silakan Ibu Rosni. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya seorang ibu yang punya anak 8 dan punya cucu 25 orang. Masya Allah. Iya, anak saya dari kecil sudah saya didik untuk belajar Al-Quran dan sudah saya didik untuk belajar sholat dan umur 7 tahun. Dan umur 10 tahun dia tidak salat, kami sudah pukul bagaimana yang disuruh Nabi, sunatan Nabi. Tetapi ketika dia sudah keluar dari kita, sekolahnya sudah keluar dari kita, dan dia sudah berumah tangga, nampaknya pelajaran yang kami ajarkan dari kecil nampaknya tidak dipakai. Dan dia pun kadang-kadang tidak salat, dan juga mendidik anaknya pun santai. Dan bagaimanakah kami sebagai orang tua bertanggung jawab kami sebagai orang tua di hari akhirat nanti. Dan sekarang pun kalau dia tidak sholat, kami masih tegur. Dan bagaimanakah bertanggung jawab kami dengan Allah? Apakah kami masih dituntut nanti di hari kiamat? Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan kepada ibu, keluarga ibu, anak keturunan, ya, anak-anak dan cucu-cucu. Dan semoga usaha ibu adalah usaha yang benar-benar nantinya terus, ya, memberikan efek yang positif, khususnya dalam masalah penegakan syariat di dalam diri dan keluarga. Ya,
seperti pernah saya sampaikan bahwasanya orang tua yang soleh, orang tua yang solihah, ya, adalah faktor yang insya Allah Ta'ala akan berefek positif dan baik meskipun dalam jangka yang berbeda-beda. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan ashabul jannah, yaitu pemilik kebun dalam surat Al-Qalam, ya, pada akhirnya mereka sadar. Sebagian ulama tafsir mengatakan karena dahulu orang tua mereka memang orang tua yang soleh. Bagaimana sebagian sahabat mengatakan ketika ditanya oleh putranya kenapa banyak salat, dia menjawab, sholaitu li ajalika. Ya, aku banyak melakukan salat agar kebaikan berada pada dirimu. Ya. Karena memang sudah dilaksanakan dan sekarang sudah berkeluarga dan sudah rumah sendiri, mungkin faktor-faktornya bukan dari faktor keluarga, tetapi faktor dari lingkungan yang sekarang, faktor-faktor eksternal lainnya, wallahul musta'an, ya. Banyak godaan-godaan, banyak penyesatan-penyesatan, subhat pemikiran, ya, sehingga orang meremehkan perkara yang paling penting setelah syahadatain. Ya. Ya, secara umum bahwa jangan berhenti, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak berhenti memberikan nasihat kepada putri-putrinya, kepada menantunya, ya, kepada siapapun, ya. Oleh karenanya, ya, sering diingatkan mungkin dengan berbagai cara, kalau tidak dari bapaknya, dari menantunya, misalnya dari istrinya atau sebaliknya, dan bisa juga dari cucu-cucunya dan seterusnya, itu terus bisa dilakukan. Dan apabila kita sudah menyampaikan apa yang menjadi wajib bagi kita, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha, bahwa kita hanya melakukan apa yang semampu kita lakukan sebagai seorang manusia, ya, yang mempunyai keterbatasan tertentu, sebagaimana orang-orang yang alim di kalangan Bani Israel, ya, terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bahkan terhadap kaum yang sudah akan diazab. Kenapa? Karena mereka menjawab ma'dziratan ila rabbi, ya, agar aku mendapatkan uzur di hadapan Rabbku. Insyaallah seorang yang telah melaksanakan kewajiban, maka selesai kewajibannya, maka dia terlepas dari tanggung jawab berikutnya, karena memang hidayah, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki hanyalah hidayah atau irsyad, menunjuki saja. Kita juga demikian terhadap orang-orang yang bahkan kita cintai, tapi hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jangan patah semangat, Ibu, ya, insyaallah suatu hari atau bahkan dalam waktu yang kita harapkan cepat, ya, berubah menjadi yang lebih baik. Wallahu taala alam. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz, barakallahu fikum. Nah, demikian Ibu Rosni di Riau, semoga Allah mudahkan urusannya. Mungkin kita angkat pertanyaan via telepon ketiga kita di kesempatan kali ini. Fatwa TV, assalamualaikum. Iya, kita coba lagi, coba. Silakan Fatwa TV, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ummu Hasna yang tadi telepon Ustaz. Oh, Ummu Hasan di Surabaya. Silakan Ummu. Iya. Saya masih bingung itu jawaban Ustaz mengenai kuliah di Yordan itu gimana gitu loh. Untuk jawaban Ustaz saya kurang begitu paham gitu loh. Baik, cukup itu Ibu ya. Ya gitu aja. Ya, baik, insyaallah. Dari saya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Iya, jadi alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah, ya.
kalau saya harus memilihkan, saya tidak punya kemampuan untuk memilihkan, Ibu. Jadi apakah di dalam negeri atau di luar negeri, apakah di Yordan atau di tempat yang lainnya, ya. Maka saya hanya memberikan pertimbangan untuk yang seperti ini, karena intinya ini ada dua maslahat, ya. Yang sama-sama maslahat, misalnya ya, di dalam negeri ada maslahatnya, di luar negeri ada maslahatnya, maka kan dicari mana yang kira-kira paling maslahat. Sama juga ada mudarat di sana dan di sini, demikian juga kita pilih mudaratnya yang paling kecil. Maka ya, jika diputuskan pilihannya apakah di dalam negeri atau di luar negeri, beberapa pertimbangan pentingnya adalah yang pertama, pastikan anak itu mempunyai semangat untuk belajar di tempat tersebut. Ya, sebab kalau sudah tidak semangat, baik di dalam ataupun di luar negeri, ini akan berefek negatif, ya. Kemudian yang kedua, coba cari tahu dari anaknya tentang komitmen setelah dikasih wawasan, ya, bahwa di Yordan ini demikian, di dalam negeri ini demikian, di tempat lain itu demikian. Itu perlu ada wawasan-wawasan seperti itu. Kemudian yang kedua, coba cari tahu komitmen anak tersebut, ya, untuk tetap semangat di dalam mengkaji, ya, hal-hal yang kaitannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Karena kita ketika pergi ke satu tempat, pasti di situ ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang menyimpang besar atau kecil terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimanapun itu, ya, tidak terkecuali. Dimanapun tempat ada yang seperti itu. Mungkin ada di sebagian tempat yang dominan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah memilih atau sebelum memilih, pastikan dahulu, ya, sahabat-sahabat yang kira-kira bisa menemaninya. Kan banyak senior, ya, misalnya di dalam negeri senior juga banyak, ya, di luar negeri senior juga banyak. Ya, cari informasi. Semoga saya tadi bilang kru Fatwa TV bisa ngasih informasi. Ada sebagian murid kita, ya, sahabat-sahabat kita yang ada di Yordan dan mereka istiqomah di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa misalnya dipasrahkan, maka kita kan mempunyai kemantapan, ya, mempunyai kemantapan untuk menyekolahkan anak kita di situ, ya. Kemudian misalnya berikutnya adalah tadi yang saya sebut adalah kontrol kita yang terus-menerus, jangan berhenti, ya, dimanapun tempat itu, ya, karena jangan setelah di luar negeri nggak pernah terima perkembangan, gitu, nggak mengetahui perkembangan, atau bahkan di pesantren juga sama, nggak mengetahui perkembangan. Ini sesuatu yang tidak baik di dalam tarbiyah dan bisa bermudarat. Ataupun di luar negeri, adapun di dalam negeri misalnya di sekolah-sekolah tinggi, semacam STDI Jember begitu, ya, kita sudah mantap sekali karena memang ustadz-ustadz kita di sana, tidak ada keraguan, insya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ummu Hasan di Surabaya, semoga bisa difahami jawaban Ustadz dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita angkat pertanyaan via telepon, Ustadz. Afwan, kita angkat pertanyaan via website maksud kami. Pertanyaan berikutnya dari Abu Ibrahim di Sumatera Barat, Kota Bukit Tinggi. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Ustadz dan kaum muslimin selalu diberikan kesehatan. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, perihal sekolah. Sebatas mana boleh bercampurnya ikhwan dan akhwat, baik dari pengajar maupun murid-murid? Dan selanjutnya dari sisi pelamar yang akan melamar ke suatu sekolah dan dari sisi pemilik sekolah atau yang akan mendirikan sekolah, Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin. Ya, tadi ditanyakan beberapa pertanyaan yang menyangkut murid, guru,
pemilih sekolah dan lain-lain, tetapi intinya adalah dalam masalah ikhtilat. Ya. Adapun ikhtilat anak-anak kecil yang mumayyiz dan di bawah itu, maka tentu secara hukum masih boleh, ya, dan tidak ada pelanggaran secara syar'i. Hanya di situ perlu adanya tetap pengarahan, pengawasan, dan bagaimana semacam disiapkan, karena setelah mereka balik, mereka akan terkena hukum-hukum syar'i kaitannya dengan lelaki dan perempuan, ya. Jadi sebelum balik sebenarnya secara hukum masih tidak terkena larangan-larangan secara syar'i, namun penting sekali untuk kemudian menjadikan marhalah-marhalah tertentu, misalnya di kelas 4 SD, ya, itu sudah mulai yang perempuan-perempuan bisa jadi kelas 5, kelas 6 sudah akan balik, ya. Oleh karenanya 4 SD ke bawah itu masih dimungkinkan mumayyiz dan sebelum mumayyiz. Adapun setelah itu maka kembali kepada hukum syar'i, ya, bahwa secara umum yang namanya berduaan tanpa mahram ini adalah sesuatu yang haram, ya, dan harus ditinggalkan, ya. Kadang mungkin kita masih bukan kesengajaan atau karena sesuatu kemudian terjadi pertemuan-pertemuan itu, maka kita berusaha untuk segera memperbaikinya. Apa yang telah lalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau kita sudah tahu prinsip itu, maka dalam masalah ruangan kelas, kalau itu kaitannya dengan murid-murid, ya dipisahkan, ya. Kemudian seandainya terjadi satu tempat karena beberapa momen, beberapa acara, ya, kan bagaimana seorang pendidik atau seorang guru mengupayakan agar tidak terjadi pelanggaran karena disuruh untuk menundukkan pandangan dan sebagainya, ya. Kemudian kaitannya dengan guru juga demikian, kaitannya dengan misalnya pemilih sekolah menghadapi para calon pegawai, ya, yang melamar, ya, mungkin perlu ada tes, ada wawancara, ya kan, bisa diantisipasi dengan berbagai cara dan metode sehingga tidak terjadi ikhtilat yang dilarang. Contoh misalnya ada tes tertulis ketika wawancara, juga bisa dibalik tabir, ya. Ketika membutuhkan tes kepribadian bisa pakai psikolog. Ketika seandainya ada hal-hal yang membutuhkan mahram, kalau orang membutuhkan mungkin bisa saja dilakukan seperti itu. Intinya tidak kurang-kurang cara, insya Allah, karena kita pada prinsipnya tahu bahwa menahan diri dari memandang yang bukan mahram itu adalah keharusan yang memang sudah wajib untuk dilaksanakan semampu kita. Demikian juga dengan menghindari ikhtilat antara lelaki dan perempuan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Abu Ibrahim di Bukit Tinggi, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Siti Masitoh di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, Ana mempunyai seorang anak gadis usia 19 tahun. Alhamdulillah anak-anak ada yang mau mengkhitbahnya. Sedangkan anak-anak harus mengabdi dulu di pondok pesantren. Sedangkan si ikhwan tersebut ingin segera mengkhitbahnya, Ustaz. Bagaimana sikap Ana sebagai orang tua, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, jadi seorang santri atau santriwati, pelajar laki perempuan, ketika masuk di lembaga pendidikan tentu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan di lembaga pendidikan tersebut. Maka itu menjadi sebuah
akad yang harus dijalani dan harus dilakukan, ya. Karena ya al-muslimuna ala syurutihim, ya. Kemudian pada masalah tersebut, ya semoga ada solusinya, semoga ada jalan keluarnya, karena peraturan mengabdi adalah peraturan yang tentu saja dibuat untuk ditaati, tetapi bukan berarti tidak bisa untuk dibicarakan karena hal-hal yang dianggap lebih syar'i. Namun ini kembali kepada lembaga pendidikan tersebut, ya. Tetapi sebagai satu pengalaman untuk hal-hal yang daruri, untuk hal-hal yang kita anggap darurat, untuk hal-hal yang kita anggap lebih syar'i dan dalam pertimbangan umum juga tidak mengganggu, artinya kemaslahatan umum, misalnya anak bisa dihilangkan pengabdiannya untuk sekian bulan, atau bisa ditunda, atau bisa dengan bentuk yang lain. Karena kalau ini urusannya dengan menikah, khususnya akhwat, mungkin menjadi layak untuk dipertimbangkan secara syar'i. Wallahu ta'ala alam. Jadi intinya jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yang pertama bahwa seorang muslim tetap sesuai dengan persyaratan yang dia sudah sepakati, namun dalam hal tersebut Allah Ta'ala alam bisa dibicarakan kepada para penanggung jawab dan pemangku kepentingan, semoga ada jalan keluar yang lebih baik. Allah Ta'ala alam. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Siti Masitoh di Bekasi, semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Husnah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Saya sudah mempunyai calon suami yang baru hijrah dan dia juga baru ikut kajian. Tapi dalam bermedia sosial, si ikhwan tersebut sepertinya belum hijrah, Ustaz, karena masih menerima pertemanan dari perempuan lain. Apakah boleh saya membatalkan pernikahan tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Barakallah. Ya. Ya, ada dua nasihat yang saya akan berikan. Alhamdulillah wa sholli wa sallim ala Rasulillah. Yang pertama berkaitan dengan hukum, ya. Ya, selama masih khidbah maka membatalkan dan tidak jadi atau urung, maka secara hukum boleh, ya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah sikap, ya. Kalau pemuda ini memang sudah datang mengkhidbah, ya, Allah Ta'ala alam, ini ada niat yang baik, ya, karena khidbah dalam agama kita dan juga dalam adat, ya, apalagi membawa orang tua dan sebagainya, tentu itu adalah langkah untuk serius, ya. Dan tidak satu orang pun, wallahu ta'ala alam, ya, kecuali mempunyai masa lalu yang, ya, kekurangan, ya. Tapi besar kecilnya, ya, memang harus dipertimbangkan. Tetapi seorang pemuda yang dalam arti bersih, benar, ya, dalam arti tidak punya kekurangan di masa lalu, maka kita harapkan banyak, walaupun dalam kenyataannya jarang kita, wallahu ta'ala alam, benar-benar bisa mendapatkan, ya. Tapi ya seperti yang diungkapkan bahwasanya hijrah, nah fenomena ini baik dan banyak, walillahil hamd, ya. Apabila dia sudah benar-benar berhijrah, ya berarti hijrah dalam arti meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya, karena kemarin dia tetap sebagai seorang muslim tapi mungkin masih banyak pelanggaran-pelanggaran secara syar'i. Kini sudah hijrah dalam arti semakin ketat di dalam mendidik dirinya dan menjaga dirinya untuk tidak jatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan hijrahnya, ya. Dan bisa jadi
ukhti adalah bagian yang akan menyempurnakan hijrah itu, tetapi ya lebih baik meng-cross check dan berterus terang ya sebelum kemudian melangkah kepada sebuah akad, dan itu wajar dilakukan oleh pihak keluarga, bahkan juga termasuk ukhti bisa meminta tolong kepada orang-orang yang kira-kira bisa melakukan hal itu ya, termasuk berterus terang ya tentang masalah pertemanannya ya di media sosial ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan menjelaskan idza ja'akum man taradzauna dinahu wa khuluquhu, apabila datang kepada kalian yang kau ridhoi agamanya dan juga akhlaknya ya, cek saja kemudian juga tentang misalnya keluarganya dan hal-hal yang lain ya, selama masih dalam batas kewajaran bukan was-was ya, maka ya daripada ada satu penyesalan di akhir, lebih baik kita menjelaskan di awal. Jangan ada rasa malu untuk kemudian mengecek dan mempertanyakan tentang hal itu di awal sebelum melangkah kepada akad. Ya, jadi saya ulangi, intinya nasihat saya ada dua. Yang pertama secara hukum ya menjawab tentang dibolehkannya. Adapun yang kedua tentang sikap yang harus diambil sebagai seorang makhtubah ya. Allahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Taib Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Husnah di Cirebon, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib Ustaz, masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Kota Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bertaubat dari memberikan contekan atau kerjasama saat ujian Ustaz? Mohon penjelasannya dan nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Jika pertanyaannya adalah cara bertaubat dari contekan saja ya, maka wallahu ta'ala alam, para ulama menyebutkan apabila tidak ada orang yang tahu, maka cukup taubat itu adalah dari dirinya ya, bahwa dia menyesali perbuatan itu dan kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apabila masih ada upaya untuk perbaikan, menyempurnakan, kalau sekedar itu adalah ujian-ujian biasa, karena ujian bermacam-macam. Ada ujian yang sekedar dalam istilah sekolah, ujian harian, ada ujian semester ya, ada ujian yang sampai berijazah. Gitu. Kalau ujian itu adalah ujian-ujian yang sifatnya adalah ujian harian, ujian semester, mungkin masih bisa diperbaiki ya, seandainya seorang pelajar menyadari. Dan ya alhamdulillah ada beberapa misalnya pelajar, siswa, santri yang mungkin masuk di dalam hatinya nasihat, kemudian dia datang kepada gurunya, kepada ustadznya dan minta diulang ujiannya dan sebagainya. Tentu itu adalah lebih sempurna ya. Yang jadi masalah yang kemudian menimbulkan efek berikutnya adalah ketika ujian tersebut berkaitan dengan ujian yang kemudian menghasilkan syahadah, yaitu ijazah ya. Dan ini khilaf di kalangan para ulama ya. Jika ternyata pekerjaannya tidak berhubungan dengan ijazahnya, maka tidak ada masalah ya. Maksudnya tidak ada masalah setelah dia bertaubat ya, kemudian dia melanjutkan dengan itu atau mencari pekerjaan dengan itu ya, atau misalnya menconteknya pada pelajaran yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang sekarang dia lakukan.
atau misalnya pekerjaan yang sekarang meskipun syaratnya pakai ijazah syahadat, tetapi sesungguhnya pekerjaannya lebih kepada kemampuan dia sekarang ini, dan kerja dia sekarang ini, itu maka Allah Ta'ala alam, sebagaimana yang saya ketahui dari para ulama, tidak menjadi masalah, ya. Allah Ta'ala alam, ya. Tapi dengan syarat dia bertaubat, ya. Tapi Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Tapi Ustaz, masih ada waktu 5 menit insya Allah, semoga masih cukup. Satu pertanyaan lagi dari Meta Putri Aprilia di Kota Jambi. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana agar Ana bisa mengisi waktu agar selalu bermanfaat dan selalu giat dalam belajar Ustaz? Mohon nasihat dan motivasinya Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wa nasalli wa nasallim ala Rasulillah. Ya. Nasihat yang pertama, kenalilah diri sendiri, ya. Apa kecenderungan kita, ya. Dalam kenyataannya orang mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Ya, ada orang yang cenderung misalnya menghafal Al-Quran. Ada orang yang cenderung pada ilmu-ilmu yang lain. Ada orang cenderung kepada ya keterampilan, ya, perniagaan dan seterusnya. Ya. Jadi yang pertama, kenalilah diri kita sendiri, ya. Apa kira-kira potensi pada diri kita. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui, ya, baik oleh diri kita sendiri atau minta tolong kepada orang lain, karena para ulama juga beda-beda. Ada yang dahulunya di fikih, kemudian ke hadis dan macam-macam. Ya. Kemudian yang kedua, apabila sudah mengetahui tentang motivasi tersebut atau potensi tersebut dalam diri kita, maka lakukanlah sesuai dengan tahapan ilmu bersangkutan, ya, karena setiap ilmu punya tahapan-tahapannya, setiap ilmu punya cara-cara untuk meraihnya, ya. Nah, kalau kita sudah ketemu di situ, maka insya Allah kita akan senang dan kita akan istiqomah, kita juga akan lebih banyak untuk tidak cepat bosan, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, apapun, ya, poin yang kedua itu jangan lupa, ya, kewajiban yang pertama adalah kita belajar ilmu din, ya. Ilmu din itu ada yang fardhu ain, ya, untuk membenarkan akidah kita, untuk membenarkan ibadah kita, ya, untuk menjadi dasar tentang amalan yang sedang akan kita lakukan. Misalnya sebentar lagi kita puasa, maka kita wajib untuk belajar tentang hukum-hukum puasa, ya. Ada yang fardu kifayah, ya, yang selain yang disebutkan tadi, maka ya fardu kifayah. Apabila kita cenderung di situ, maka kita telah mempunyai keutamaan yang sangat besar. Kalaupun belum sampai di situ, maka minimalnya adalah hal-hal yang merupakan fardu ain, yaitu kewajiban yang wajib bagi setiap muslim, ya. Nah, kemudian terakhir dalam masalah agama pun itu juga dilakukan dengan bertahap sehingga tidak cepat bosan, ya. Bertahap belajar misalnya Al-Quran harus tahsin dulu, ya. Belajar membaca dulu, kemudian menghafalnya juga sesuai dengan teknik menghafal, tidak tergesa-gesa, ya. Demikian juga belajar dengan ilmu-ilmu yang lainnya, ada tahapan masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan barakah. Allahumma amin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Meta Putri, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Barakallah. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
Dan kami ingatkan kembali untuk nanti malam insya Allah live bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah dengan pembahasan keimanan, doa, dan zikir jam 8 malam insya Allah. Kami kurang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insya Allah Ta'ala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur.